Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan video pada kali ini mengenai jaringan pada hewan. Nah, perkenalkan, nama saya Bunga Emi Mazeka. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tuhimerua. Saya juga berterima kasih kepada guru pengasuh materi kami, yaitu Bapak Mendetena Harifa, yang telah memberikan tugas mandiri kepada kami mengenai membuat video jaringan pada hewan. Nah, langsung saja kita akan membahas materi pada jaringan hewan. Langsung saja. Nah, agar lebih mudah, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu sih yang dinamakan dengan jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan merupakan kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan terbagi atas 4, yaitu jaringan epitel. Nah, apa itu sih jaringan epitel? Jaringan epitel merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel polihedral yang antara satu sel dengan sel yang lain, yang memiliki susunan yang erat dan mengandung sedikit substansia interselular. Adapun fungsi jaringan epitel yaitu 1. Untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam. 2. Menjalankan beberapa fungsi seperti ekresi, sekresi, dan absorpsi sebagai membran semipermeabel. Berdasarkan lapisan penyusunannya dibagi menjadi 8 bagian, yaitu jaringan epitel pipi selapis. Nah, apa itu jaringan epitel pipi selapis? Adalah yang terletak pada bagian pembuluh darah, pembuluh alveoli atau paru-paru, ginjal pembungkus, jantung, dan selaput perut. Nah, jaringan epitel pipi selapis ini berfungsi, yaitu berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta filtrasi pada ginjal. Nah, langsung saja pada jaringan epitel pipi berlapis. Banyak, yaitu jaringan ini terletak pada rongga mulut, hidung, kerongkongan, telapak kaki, dan vagina, berfungsi sebagai pelindung. Jaringan epitel kubus selapis. Nah, jaringan ini terletak pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, saluran ginjal, permukaan ovarium, lensa mata, dan kelenjar tiroid. Nah, jaringan ini berperan dalam proses sekresi dan pelindung. Langsung saja, jaringan epitel kubus berlapis banyak. Nah, jaringan ini terletak pada mulut, kerongkongan, folikel ovarium, testis, saluran kelenjar minyak. Jaringan ini berperan dalam proses sekresi dan absorpsi. Jaringan silindris selapis. Nah, jaringan ini terletak pada usus halus dan saluran pencernaan, berperan dalam penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Langsung saja, jaringan epitel silindris berlapis banyak. Nah, jaringan ini terletak pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, laring, faring, dan trakea. Jaringan ini berperan dalam proses sekresi dan pelindung. Sekarang jaringan epitel transisi. Nah, jaringan epitel transisi ini terletak pada kandung kemih, saluran ureter, dan ginjal. Nah, sekarang jaringan epitel kelenjar yang ke-8, yaitu merupakan jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Langsung saja kita masuk pada jaringan otot. Nah, jaringan otot merupakan jaringan yang bertugas untuk melakukan pergerakan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jaringan otot berkembang dari lapisan mesodem. Jaringan otot terbagi menjadi 3 macam jaringan otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, jaringan otot mengandung bekas-bekas sel panjang yang dinamakan serabut otot. Ciri khas jaringan ini pada serabut ototnya memiliki gabungan protein kontraktil yang terdiri atas filamen kitin dan miosin. Protein kontraktil ini terletak di antara sitoplasma serabut otot. Nah, sifat jaringan otot adalah elastis, dapat direnggang atau
ekstensibilitas dan dapat dirangsang atau ekstabilitas. Nah, dan dapat menebal atau memendek kontraksi. Adapun fungsi jaringan otot adalah melaksanakan gerak pada tubuh makhluk hidup, memproduksi panas dan upaya memelihara suhu tubuh dan menegakkan serta memelihara postur tubuh. Nah, kita masuk pada otot lurik. Nah, apa itu otot lurik? Otot lurik ini dilekatkan pada tulang oleh tendon. Otot ini bertanggung jawab terhadap gerakan sadar atau volunter. Nah, artinya dapat diatur menurut kehendak kita. Apabila diamati di mikroskop, tampak garis lintang lurik yang berwarna gelap dan terang yang merupakan unit protein kontraktil. Sel ini berbentuk silindris, panjang dan banyak inti yang terletak di tepian sel. Kontraksi otot lurik cepat dan kuat, akan tetapi mudah lelah. Otot ini terdapat pada semua otot. Nah, sel-sel otot lurik berbentuk silinder panjang dan mempunyai nukleus yang banyak. Antar sel dipindahkan oleh jaringan ikat. Sekarang kita langsung saja masuk pada otot polos. Nah, otot polos ini merupakan sel-sel otot polos saling berhubungan untuk membantu unit tunggal yang disebut sintia yang mirip otot jantung. Nah, akan tetapi rangsangan dan reaksi kontraksi yang terjadi lebih lambat dibandingkan dengan otot jantung. Otot ini bertanggung jawab gerakan tak sadar atau involuntar. Nah, otot yang termasuk otot yang tidak dapat diatur menurut kehendak kita. Strukturnya tampak tidak bergaris lintang atau lurik. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah sel. Kontraksi otot polos terlambat dan tanpa lelah. Langsung saja kita masuk pada otot jantung. Nah, otot jantung ini bertanggung jawab terhadap gerakan tak sadar atau involunter. Nah, struktur otot jantung tampak bergaris lintang atau lurik. Dengan selnya yang bercabang, sel otot jantung berbentuk silindris panjang dengan satu inti di tengah. Kontraksinya berirama dan tidak mudah lelah. Otot ini terdapat garis-garis transversal yang berwarna gelap dan dinamakan diskus intercalaris. Nah, jaringan otot merupakan salah satu bagian dari jaringan hewan yang melekat pada tulang. Jaringan otot dilekatkan pada jaringan tulang menggunakan jaringan ikat. Nah, kita masuk pada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoderm dengan berbagai bentuk. Nah, jaringan ini mempunyai cairan ekstraseluler di mana sel-sel yang menyusun jaringan tersebar pada cairan ini. Nah, cairan tersebut dikenal sebagai matriks. Nah, fungsi jaringan ikat adalah sebagai penghubung, penunjang, dan ikat berbagai jaringan dan organ. Berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan ikat terdiri atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Apa itu jaringan ikat embrional? Jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Nah, jaringan ikat sesungguhnya itu terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Jaringan ikat longgar mempunyai ikatan antarstruktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Serat yang dapat pada jaringan pengikat longgar meliputi serat kolagen dan bersifat kuat. Jaringan ikat padat. Nah, jaringan ini memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Jaringan serat retikuler. Jaringan ini tersusun oleh serat retikuler. Jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Nah,
Sekarang kita masuk pada jaringan pengikat khusus atau penyongkong. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan fungsi khusus. Jaringan penyongkong meliputi jaringan tulang rawan, keras, jaringan darah, dan jaringan limfe atau jaringan getah bening. Sekarang kita masuk pada jaringan saraf. Yang terakhir yaitu jaringan saraf ini, hewan dapat merasakan kondisi lingkungannya karena ada jaringan saraf yang menyusun tubuhnya. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf neuron dan sel pendukung atau neuroglia. Nah, jaringan saraf berkembang dari lapisan eksodem embrio. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari jaringan pada hewan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dari For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat.